Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bagi semuanya, ya, perkuliahan kita pagi ini lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Materi sebelumnya itu berupa link materi saja saya berikan, dan sekarang saya berikan video pemaparan materinya. Semoga bisa menjelaskan materi yang saya paparkan di PowerPoint. Oke, kita bahas sedikit tentang materi yang pertama, ya, materi yang terkait dengan integrated crop management, ya, pertanian terpadu. Secara garis besar ini merujuk ke pertanian berkelanjutan, ya, sustainable agriculture, ya, pertanian berkelanjutan. Jadi dalam mencapai pertanian berkelanjutan itu ada beberapa sistem, model sistem ini disampaikan oleh Salekin 2003. Salah satunya adalah pertanian terpadu, ya, pertanian terpadu. Ada juga pertanian organik, ya. Kemudian ada juga terkait inputnya, ya, input luar yang rendah. Jadi luar rendah ini maksud adalah di luar lahan pertanian, ya, atau di luar kawasan pertanian tersebut. Ya, kemudian ada juga dengan pest management, ya, pengendalian hama terpadu. Konsep pertanian terpadu itu menjelaskan adanya yang saya katakan pertanian terpadu itulah kombinasi dua atau lebih bidang pertanian. Ya, ini bidang pertanian. Jadi dalam bidang pertanian itu ada peternakan, ada pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, kemudian ada juga perikanan, dan ada juga hutan, di situ, ya, hasil hutan atau agroforestry, di situ juga ada di dua atau lebih bidang pertanian. Menjelaskan di sana adalah ada daur ulang biologis, jadi ada hubungan input output antar komoditi. Di daur ulang biologis ini bisa juga mengarah ke energi. Jadi energi itu siklusnya berada di satu kawasan tersebut. Ya, apa maksudnya? Jadi maksudnya hal yang tidak terpakai oleh satu komoditi, nah itu bisa menjadi energi bagi komoditi lainnya. Nah, kemudian menghasilkan produk. Nah, produk itu ada limbahnya juga. Nah, perputarannya di sana ada daur ulang biologisnya. Nah, kemudian seperti disampaikan tadi, metode salah satunya di sini juga pertanian terpadu itu meliputi juga input, ya, terkait input. Jadi sebisa mungkin dari luar kawasan atau pertanian itu inputnya rendah. Kemudian memanfaatkan sumber daya secara efisien ataupun sumber daya lokal, yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, SDL, sumber daya lokal tersebut. Kemudian juga menggunakan teknik-teknik, ya, baik teknik budidayanya maupun teknik pengolahan lahannya, penataan tanamannya, ya. Kemudian teknik ini, ya, tujuan akhirnya adalah untuk produksi, karena tidak seperti pertanian konvensional yang menggunakan input yang tinggi, itu tentu produksi langsung meningkat, ya. Sedangkan metode ini adalah keberlanjutan yang diharapkan. Karena teknologi, jika tidak ada sentuhan teknologi, tentu arahnya adalah ke pendapatan nantinya. Jadi kalau tidak ada teknologi, tentu produksi, ya, tidak bisa ditingkatkan. Itu mengarah ke pendapatan petani. Beberapa bentuk pemanfaatan lahan dalam konsep pertanian terpadu ini, ya, di sini ada satu diagram atau satu gambar, ya, 3 bidang pertanian. Ya, ada 3 bidang pertanian: kehutanan, pertanian, kemudian peternakan. Nah, dalam 3 bidang ini, ya, sentuhan-sentuhannya, garis singgungannya, nah ini menghasilkan beberapa bentuk pertanian. AF, nah ini ada penjelasannya, agri silviculture, ya, antara pertanian
pertanian dengan kehutanan, jadi agri-silvicultur. Kemudian jika dia sentuhannya ke A plus P, pertanian dengan peternakan, ya berarti agropastura. Kemudian jika sentuhannya antara kehutanan dengan peternakan, jadi silvopastura. Jika gabungan semuanya disebut dengan agro-silvopastura. Nah, ini beberapa irisan dari 3 bidang pertanian tadi. Ini mencakup secara garis besarnya adalah agroforestry, adalah menanam tanaman-tanaman hutan, berarti adalah tanaman pohon ya, di lahan pertanian. Jadi menjadikan kawasan hutan untuk lahan pertanian. Tentu tidak semua hutan ya, bagian hutan ada hutan lindung, ada hutan hak guna ya, hutan yang bisa dimanfaatkan tentunya. Ya tidak semua hutan. Ada yang jadikan cagar alam itu tidak, atau suatu marga satwa itu tidak bisa jadikan lahan pertanian tentunya. Yang dimaksudkan hutan sini adalah hutan yang bisa dimanfaatkan, ada hak guna lahan. Jadi agro-silvopastura tadi adalah kombinasi tanaman hutan, yaitu tanaman berkayu, pohon, itu dengan tanaman pertanian semusim. Mengkombinasikan tanaman, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkombinasikan tanaman. Salah satu pertimbangannya adalah tampilan tanaman itu sendiri. Tegakkan ataupun kanopi tanaman itu diperhitungkan. Jadi mengkombinasikannya yang kanopi lebar dengan kanopi yang sempit. Jadi tanaman berkayu dengan tanaman semusim. Umurnya juga ya, ada yang tahunan, ada yang musiman. Nah, itu dikombinasikan juga dengan peternakan, karena tadi agro-silvopastura ada 3 bidang pertanian di sana pada lahan atau kawasan yang sama. Di sini ditegaskan lagi hutan alam bukan agro-silvopastura. Jadi fungsi-fungsi ini harus dijelaskan juga kepada masyarakat tentunya. Karena kalau tidak tentu akan mengarah ke penambangan liar nantinya. Jadi bagaimana cara memanfaatkannya, nah, ini harus ramah lingkungan, karena kita mengarah ke pertanian berkelanjutan ini adalah yang tentu dia ramah terhadap lingkungan ya, bukan hanya memanfaatkan semaksimal mungkin produk yang ada pada lahan tersebut, tapi harus ada keberlanjutannya. Memperhatikan juga ya ada satwa liar, karena singgungan hutan, walaupun hutan yang ada hak gunanya, tentu ini adalah habitat dari satwa liar. Karena satwa liar ini sendiri tentu dalam ekosistem tersebut dia ada peran menyebar tumbuh kembangnya tanaman hutan. Di sini dicontohkan juga ya, ini hasil dari seminar di Politani bulan September kemarin. Di sini dijelaskan ada integrasi adanya hubungan antara hutan dengan tanaman herbal yang ditanam di daerah di kawasan hutan tersebut. Ada produk hutannya, ada produk herbalnya, ya tanaman herbalnya. Tentu di tanaman herbal ini dia kanopinya lebih rendah daripada tanaman hutan yang berupa pepohonan. Di sini juga ada peternakan juga, ada mengembalakan kambing di sana karena tersedianya rumput. Dan juga adanya lebah hutan. Termasuk dari ekosistem di sana. Karena dia bisa membantu dalam penyerbukan tanaman. Nah, kalau dia dikembangbiakkan di kawasan aslinya, tentu dia lebih seperti yang kita ketahui ya, serbuk sari yang dikumpulkannya dari berupa bentuk madu nantinya. Nah, itu semakin banyak jenis tanaman yang alamiah yang dia dapatkan, tentu dia menghasilkan kualitas madu yang lebih bagus dibandingkan dengan yang ditangkar di suatu tempat yang tentu dia jangkauan pergerakan madu lebah ini tentu terbatas juga yang didapatkan dari sari-sari tanaman. Kemudian contoh berikutnya antara pertanian dengan peternakan tadi ya,
disebut juga dengan pertanian dengan peternakan, itu agropastura. Ya, agropastura ini contohnya di Kecamatan Semin dan Patuk di Gunung Kidul. Ini antara tanaman kakao dengan tanaman perkebunan. Pertaniannya berupa tanaman perkebunan, kacang tanah, kakao. Ya, pertaniannya berupa tanaman kakao dan kacang tanah. Nah, limbah dari pertanaman perkebunan dari kulit buah kakao ini menghasilkan pakan silase, dibentuk dari pakan silase untuk peternakan, ya, ternak kambing PE di sini. Nah, ini nampak kurvanya menghasilkan limbah ini dimanfaatkan untuk pakan ternak, jadi silase, pakan silase untuk ternak kambing PE. Nah, ternak kambing PE ini dia menghasilkan limbah juga yang diolah menjadi pupuk organik, dikembalikan ke lahan pertanian. Sedangkan kambing itu ada produknya, ya produknya bisa diperbanyak kembali menjadi anakan ataupun susu segar, ya susu segar dari ternak kambing. Dibentuk integrated farming-nya. Jadi pertanian terpadu, ya kalau di bahasa Inggris kan adalah integrated farming system. Nah, ini juga ada contohnya di Magelang, Bukit Magelang pasca erupsi Merapi 2010. Nah, ini ada kombinasi dari beberapa jenis tanaman. Ya, ada yang jadikan tanaman pagar pada tanaman padi, kemudian ada tanaman hortikultura buahnya dan sayurannya. Di sini juga tampak ada kolam ikan di atasnya ada kandang ayam. Oke, itu resume dari perkuliahan sebelumnya. Nah, ada juga konsep keterpaduan antara padi dengan tanaman sapi. Di sini jelaskan ada produk pada sapi potongnya, ada produk padinya. Nah, ini pemanfaatan limbah ini dijadikan hal yang bernilai. Di sini ada kebutuhan atau siklus biologi dari satu kawasan antara tanaman padi dengan sapi potong, yang menghasilkan integrasi antara tanaman padi dengan sapi. Ini tentu meningkatkan pendapatan petani. Yang awalnya dia tentu bergantung pada input luar, sekarang dia dimanfaatkan pengolahan yang ada di dalam kawasan tersebut. Dan ini juga semua, karena satu tanaman jika ditanam pada satu kawasan, dia akan mengambil semua energi yang ada pada tanah. Nah, ini dia ambil produknya. Nah, sedangkan energi ini dia membentuk biomasa tanaman. Nah, sedangkan biomasa tanaman ini selain dari produk yang diambil itu dibuang, ya, terbuang. Nah, seharusnya ini dikembalikan lagi ke lahan sehingga didegradasi menghasilkan bahan organik, dikembalikan ke lahan pertanian. Nah, ini bentuk dari kombinasi antara tanaman padi dengan sapi potong tadi. Kenapa bisa? Ya karena luas lahan sawah kita ini tahun 2014 saja sudah mencapai 45.000 hektar. Ini harapannya ya dari tahun ke tahun meningkat, ya, walaupun ini singgungannya dengan konversi lahan, gitu ya. Konversi lahan yang marak diubah ke non pertanian. Nah, itu menghasilkan limbah, biomasa yang tidak terpakai yang saya sampaikan tadi, itu jerami, menghasilkan 550.000 hampir 600 ribuan ton
setiap kali panen. Nah, ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ini bisa dijadikan sebagai pakan serat kasar untuk ternak sapi yang jumlahnya juga hampir ratusan ribu ekor. Ya, ini bentuk pemanfaatannya. Sedangkan bagaimana pemanfaatan dari limbah ternak sapi itu sendiri? Nah, ini dihasilkan sebagai pupuk organik. Ya, karena limbah ternak ini sendiri dia menghasilkan metan. Gas metan ini sangat berbahaya bagi atmosfer kita jika tidak dimanfaatkan, diolah dengan baik menjadi pupuk dan dikembalikan ke lahan pertanian. Itu terkait dengan materi yang pertama.